sekalian, selamat berjumpa kembali dengan Resapi, renungan singkat pemelihara iman Gereja Kristen Indonesia Klasis Bojonegoro. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Samuel 2 ayat 27 sampai 36, namun hanya akan kita baca ayat yang ke-30. Berkata demikian, demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Ada seorang pemuda bertanya kepada kelasi yang senior dan bertanya demikian, Pak, seandainya seseorang jatuh dari dermaga ini dan masuk ke dalam air, apakah ia mati? Jawab kelasi senior itu, tentu tidak, nak. Bukan jatuh ke dalam air itu yang membuat orang mati, tetapi tinggal terus di dalam air yang bisa menyebabkan kematiannya. Begitu pula, bukan jatuh dosa yang membinasakan manusia, melainkan tinggal terus di dalam dosa dan tidak mau bertobat serta tinggal di dalam kasih karunia Allah untuk kemuliaannya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian pengajaran Rasul Paulus. Setiap orang dan keluarga percaya telah diangkat dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Hidup karena kasih dan kemurahannya dengan aneka karunia dan kesempatan mensyukurinya dengan baik bagi kemuliaan Allah. Namun sayang, Bapak Ibu sekalian, bahwa sementara orang di dalam kehidupan ini tidak menggunakan kesempatan tersebut dengan baik, bahkan menyalahgunakannya untuk pemuasan diri di tengah kehidupan ini. Akibatnya, kehidupannya menjadi hancur, ambyar oleh keserakahan hidup dan ketidaktaatannya memelihara karunia Allah tersebut. Hal ini bisa terjadi di dalam kehidupan siapapun juga, termasuk keluarga yang Tuhan khususkan baginya, seperti dicontohkan keluarga Imam Eli di dalam narasi bacaan kita pada saat ini. Sebagai keturunan suku Lewi, Imam Eli dan keluarganya harusnya menjaga kekudusannya dan memenuhi panggilan melayani umat Tuhan Israel. Setiap kali harus mempersembahkan korban bagi Tuhan. Namun apa yang terjadi? Anak-anaknya berbuat jahat di mata Tuhan. Setiap kali ada umat mempersembahkan korban kepada Tuhan, Opni dan Phinehas anaknya mengambil daging terbaik lebih dahulu, baik yang sedang dimasak maupun lemak yang seharusnya dibakar, diambilnya untuk dipanggang
dengan alasan imam tidak suka yang dimasak. Hal tersebut, Bapak Ibu sekalian, merupakan kekejian bagi Tuhan. Mereka tidak lagi menghormati kekudusan Tuhan, mendukakan serta melukai hati Tuhan. Padahal Tuhan sudah dengan lengan yang kuat dan tangan yang teracung telah menyelamatkan umat Israel dari perbudakan Mesir ke tanah perjanjian Kanaan. Karenanya Tuhan menjadi marah lalu menghukumnya. Maka hancurlah kehidupan dan masa depan keluarga Imam Eli tersebut karena ketidaktaatan dan ketidakkesetiaannya. Janji bahwa keluarganya akan hidup selamanya di hadapan Tuhan menjadi jauh daripadanya. Kedua anaknya, Ofni dan Pinhas, mati dalam peperangan melawan bangsa Filistin. Imam Eli mati terkejut mendengar kabar bahwa kedua anaknya telah tewas di dalam pertempuran. Bahkan tabut perjanjian dirampas bangsa Filistin. Demikianlah akibat keluarga yang secara khusus dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, tetapi menyalahgunakan kesempatan baik tersebut untuk pemuasan diri dan tidak menghormati kemuliaan Tuhan yang telah berjanji untuk memeliharakan hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, keluarga kerajaan Allah terkasih, ketidaksetiaan berjalan selaras kehendak Tuhan dalam membangun kehidupan ini, termasuk yang dicontohkan keluarga Eli, menjadi lampu kuning dan peringatan bagi keluarga-keluarga percaya di dalam hidup oleh karena karunia Tuhan bagi kita semua. Oleh karena itu, menjadi keluarga percaya dalam menjalani hidup dan panggilannya, jangan sekali-kali main-main dengan janji Tuhan. Jangan sekali-kali main-main dengan janji Tuhan, tetapi berusahalah mentaati firman-Nya. Setialah dengar-dengaran maksud dan kehendak-Nya. Berjalanlah di dalam koridor kasih dan karunia-Nya saat masih diberi kesempatan untuk menyaksikan kemuliaan-Nya di tengah-tengah kehidupan. Sebab akan datang waktu di mana tidak dapat lagi menggunakan kesempatan yang tersedia bagi kita di saat Tuhan memutuskan sampai disinilah perjalanan hidup kita di bumi tercinta ini. Oleh karena itu, jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan beri. Maka betapapun kadang harus berhadapan dengan pergumulan yang tidak mudah dan banyak godaan yang bisa membuat kita jatuh. Namun bila kita setia berjalan pada jalannya dan ingat selalu akan janji penyertaannya, Anda akan selamat pada akhirnya. Tuhan menolong dan menguatkan kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur karena lewat pengorbanan Tuhan Yesus setiap keluarga percaya Tuhan jadikan ciptaan baru untuk melayani-Mu. Masing-masing memiliki panggilan untuk memuliakan-Mu. Namun tidak jarang kami jatuh karena godaan pemuasan dan pementingan diri sesaat.
sehingga namamu tercemar. Ampuni ya Tuhan, dan pulihkan kami ya Tuhan, agar keluarga-keluarga percaya boleh mengalami pembaharuan diri, mampu memuliakan namamu di tengah kehidupan pasca merenung ulang kehendak-Mu sepanjang bulan keluarga tahun ini. Nama Tuhan dimuliakan dan hidup kami diberkati, sehingga menjadi pancaran berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa kembali Bapak Ibu sekalian di dalam resapi mendatang. Salam damai sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.